Halo semua, perkenalkan nama saya Louis Carkinson. Di video kali ini saya akan mengerjakan remedial bitblock, yaitu mengajari teman saya tentang MySQL query. Ya, jadi perkenalkan nama saya Rizmon. Saya kelas 11 APR. Jadi saya akan mengajarkan Louis kelas 10 APR. Oke, jadi pertamanya cara untuk membuat database yaitu menggunakan rumus create database bitblock. Tapi karena ini remedial, jadi kita pakai create database remedial bitblock. To create database garis bawah bitblock. Oke, pada database ini ya itu nggak dikasih jarak, nggak dikasih garis bawah tapi dikasih jarak. Jadi create database jarak remedial bitblock. Nah, kemudian run filter. Oke, lanjut ke selanjutnya, yaitu menggunakan database-nya. Cara untuk menggunakan database-nya menggunakan rumus use jarak remedial bitblock, remedial garis bawah bitblock. Dan jalankan rumusnya. Oke, setelah database sudah digunakan, kita akan lanjut ke selanjutnya, yaitu membuat tiga tabel. Tabel pertama adalah tabel barang. Untuk membuat tabel kita bisa menggunakan rumus create tabel. Create tabel barang. Barang dalam kurung ID dan sebuah barang, kemudian ada integer 11-nya agar limit dari angkanya itu sampai ke 11 saja. Kemudian di kanannya ID barang kita harus pakai primary key agar data tidak boleh kosong. Dengan auto increment juga. Kemudian lanjut ke atribut selanjutnya, yaitu nama barangnya. Nama barang adalah teks, jadi menggunakan varchar. Itu nama barang. Kemudian jarak varchar 50. Pakai enter aja. Varchar 50 dalam kurung 50. Kemudian selanjutnya yaitu membuat kode barangnya. Untuk membuat kode barang, lanjut saja kode barang dengan tipe datanya varchar 50 juga. Dalam kurung 50. Kemudian koma dan lanjut yang terakhir, yaitu membuat stoknya. Karena stoknya adalah angka, jadi menggunakan tipe data integer. Stok integer 11. Oke, jadi jalankan rumusnya. Nah, itu oke. Kemudian lanjut ke bawah. Selanjutnya itu membuat tabel penjualan. Itu create table penjualan. Penjualan. Nah, dalamnya memiliki atribut ID penjualan. Sama kayak di atas, berarti pakai integer terus.
Oke, dan itu juga punya primary key dan auto increment. Sebentar. Oke, selanjutnya itu ID barangnya itu pakai integer 11 juga, karena dia akan terhubung ke ID barang di atas, integer 11. Selanjutnya yaitu ID member. Ini juga sama, memiliki memiliki integer 11. Kemudian stoknya pakai integer 11 juga. Dan tutup kurung lagi. Dan coba nyalakan. Oke. Kita lanjut ke tabel terakhir, yaitu tabel member. Untuk buat tabel member kita bisa pakai rumus create label member. Di dalamnya ada ID member. Itu ID member itu punya integer 11 juga, karena dia merupakan bagian utamanya. Jadi pakai jarak integer 11. Kemudian ada primary key dan auto increment juga. Dan auto increment. Nah, kemudian kita lanjut itu nama membernya. Nama membernya memiliki kepadatan varchar teks varchar 50. Dan kemudian jalankan rumusnya. Oke. Lanjut, berarti selanjutnya adalah mengisi data ke tabelnya. Untuk mengisi data bisa pakai rumus insert info barang. Kita akan mengisi ke ID barangnya. Kemudian ada nama barang, koma nama barang. Kode barang dulu, kode barang baru nama barang. Nama barang. Oke, baru terakhir stoknya. Kemudian ada values, jarak values. Valuesnya itu ada data-datanya itu dalam seperti satu ada kode barangnya ITM 001. Oh ya, karena dia varchar jangan lupa pakai tanda petik. Tanda petik satu aja. Ini tanda petik satu ini. ITM 001. Dan lanjut lagi nama barangnya, yaitu shield potion. Kita bisa pakai tanda petik lagi, jangan lupa tanda petiknya. Tanda petik ini, tunggu ini di semua teks yang belum teks shield potion.
podium tanda petik koma 10 karena stoknya yaitu 10. Oke, koma. Lanjut lagi ke bawah, itu barang kedua. Barang kedua memiliki kode barang ITM 002. Nama barangnya yaitu Mana Elixir. Dengan stoknya 5. Ditutup dengan tanda petik dan tanda kurung. Tutup kurung. Oke. Kemudian geser ke atas. Nah, untuk rumus ini rumusnya ini akan kita jalankan, yaitu dengan cara tarik dari titik koma yang di akhir sampai ke insert, sampai ke bawah sini. Oke, kemudian run selector. Berarti datanya sudah terisi. Lanjut ke yang selanjutnya, yang insert di bawah punya. Itu juga jalankan semua barisnya. Oke, run selector. Oke, lanjut lagi ke terakhir. Berarti mengisi tabelan sudah diisi dengan data. Kita bisa cek menggunakan rumus selanjutnya, yaitu select. Kita bisa pakai select. Select aja. Select ada bintang from member. Nah, baru jalankan rumusnya. Ini coba shift baru ke atas. Nah, run. Oke, sana kan ada tunjukin tuh data-data sebenarnya. Digerakinnya dulu ini ya, agak atasan dikit. Nah, ini sini ada data-data tadi kita masukin. Oke, berarti kita bisa lanjut ke selanjutnya. Kita mau tambahin kolom tanggal input. Itu ini bisa diganti dulu, balik ke bawah lagi. Oke. Selanjutnya itu pakai rumus alter table barang. Kita akan letakkan tanggal, berarti add tanggal garis bawah input. Dan ini adalah tipe tanggal, yaitu pakai date. Kemudian bisa jalankan rumusnya shift panah atas, seperti ini. Kemudian run selector. Oke, kita selanjutnya yaitu tabel barang. Kita akan tambahkan tanggal update juga, yaitu alter table barang, add tanggal update. Garis bawah update. Dan ini tipe tanggal juga, yaitu pakai tipe data. Oke.
Kita jalankan lagi shift panah atas. Oke. Kemudian kita bisa lanjut lagi. Ini karena baru tabel barang, sebenarnya ada tambahan lagi buat member sama penjualan. Jadi bisa di copy aja yang ini dari shift kemudian copy, yaitu Ctrl C, kemudian lanjut ke bawah yaitu Ctrl V, dan ganti yang barang menjadi penjualan. Nah, baru jalankan rumusnya. Ke barisnya, kemudian shift panah atas dan tekan. Nah, di bawah juga diganti juga barang jadi penjualan. Kemudian barisnya dari posisi terakhir, dari bawah sini shift kemudian panah atas dan translator. Oke, kita lanjut. Tambahkan buat member juga. Jadi lanjut dulu Ctrl V lagi untuk paste. Ctrl V. Dan ganti barang menjadi member. Kemudian jalankan rumusnya. Nah, yang di bawah juga. Oke. Setelah kita taruh kolom tanggal untuk semua tabel, selanjutnya yaitu update. Kita akan mengisi tanggal input ke semua tabel barang, yaitu mengganti rumus update barang, set tanggal input, pakai rumus sama dengan concat. Kita akan menggunakan rumus concat untuk menggabungkan string, untuk menggabungkan string dengan variabel. Dia pakai ID barang. ID barang. ID barang tambah 20. Ini tambah 20. Dan tutup kurungnya. No. Nah, baru kita jalankan baris itu. Oke, berarti data sudah terisi. Kita lanjut ke selanjutnya, yaitu kita akan pakai update member. Kita akan ubah nama member ke ID 7. Jadi kita set member, set nama member sama dengan tanda petik layer 1. Nah, oke,
kita kan hanya mengubah ID 7, berarti kita taruh rumus where. Kita tulis where gini, where ID member sama dengan 7. Kemudian kita jalankan rumusnya. Oh ya, 20 di atas kena start juga. Jadi baru jalankan rumusnya. Oh, kayaknya nggak ada yang ID member ke 7. Jadi coba cek dulu di atas. Ganti ke 107 untuk samakan dengan ini di atas, Darius Flammer. Kemudian kita jalankan rumusnya. Run selected. Oke, berarti namanya sudah diganti ke player 1. Baru selanjutnya adalah update penjualan tanggal input. Kita akan mengisi tabel penjualan tanggal inputnya dengan tanggal yang berbeda-beda sesuai dengan ID-nya. Jadi kita tulis update penjualan, set tanggal garis bawah input, sama dengan concat dalam kurung 2025 concat ini kok 9 ini maksudnya kan tanda petik 2025 dash 5 kemudian dash lagi garis tengahnya belum, lanjut garis bawah ID penjualan dan tutup dan jalankan rumusnya. Oke, kemudian selanjutnya kita akan mengecek tabel barang. Untuk itu kita bisa pakai rumus select tanda bintang from barang. Tanda bintang from barang. Oke, baru jalankan rumusnya. Oke, di sini tanggal inputnya sudah diisi dengan tanggal yang sesuai sama ID-nya, itu 21, 22, 23, 24. Oke, jadi kita bisa lanjut ke selanjutnya, yaitu mencari tanggalnya spesifik, yaitu tanggal 28. Untuk itu kita bisa pakai rumus select tanda bintang from barang, bintang from barang, where tanggal input sama dengan tanda petik 2025 bulan kelima tanggal 28 dan tutup dan coba jalankan rumus. Oke, di sini dia hanya tunjukin satu data yang pada tanggal 28. Akan lanjut berganti data pada tanggal itu dengan nama barangnya letter. Kita bisa update barang
barang, set nama barang, tanda petik nama barang yang tadi sama dengan tanda petik letter, where tanggal input, tanggal garis bawah input, garis bawah jangan lupa, sama dengan tanda petik 2025 dash 5 dash 28. Dia tutup dan jalankan rumusnya. Oke, berarti harusnya barang yang pada tanggal 2025 bulan 5 tanggal 28 itu udah diganti ke letter. Kita akan lanjut mengganti kode barang pada tanggal yang sama, kita kosongkan, yaitu update barang set kode barang sama dengan tanda petik kosong, tanda petik lagi, kita isi dengan jarak aja. Kemudian where tadi kita isi dengan seperti ini, where tanggal garis bawah input sama dengan 2025 28, dan itu menggunakan N untuk mengecek nama barangnya juga, itu menggunakan letter itu N, nama garis bawah barang, garis bawah barang sama dengan letter. Jangan lupa tanda petiknya, letter. Oke, baru kita jalankan rumusnya. Oke, berarti sudah diganti. Dan kita bisa mengecek dulu apakah sudah benar terganti menggunakan rumus select. Jadi kita select tanda bintang from barang, where tanggal input cuma yang 2025 528. Kemudian kita jalankan rumusnya. Oh iya, tanggal inputnya pakai garis bawah, bukan pakai dash. Oke, sini sudah ditunjukin kode barangnya kosong dan nama barangnya itu letter. Jadi kita lanjut ke soal terakhir, itu menunjukkan nama barang dan member dari kalau penjualan. Ini diurutkan juga dan hanya data tertentu aja. Jadi kita bisa menggunakan rumus select barang, nama barang, titik nama barang, kita enter aja langsung, koma,
dari member titik nama member. From, jarak from penjualan. Join barang on penjualan titik ID barang, titik ID barang, ID garis bawah barang sama dengan barang titik ID barang. Oke, dan lanjut lagi join member jarak on member titik ID member sama dengan penjualan titik ID member. Bentar. Oke. Penjualan titik ID member. Kemudian where penjualan titik tanggal input sama dengan tanggal bukan, maksudnya tanggal sekarang tanda petik 2025 5. Oh ya, sebentar aku mau cek dulu baterainya. Oke. Tanda petik 2025 5.28. Kemudian or barang or atau jika atau barang kode barang titik kode barang sama dengan dua tanda petik satu tanda petik. Oh ya, jangan lupa jarak kita samakan dengan yang di atas tadi, itu seperti ini. Order by, kita akan urutkan order by barang titik ID barang barang titik tanggal input garis bawah input jarak ASC. Kemudian select shift ke atas, kita akan menerapkan semua rumus tadi. Kita akan jalankan rumusnya. Oke, di sini sudah ditunjukin barang dan nama membernya sesuai dengan tanggal tadi, yaitu tahun 2025 bulan 5 tanggal 28. Dan tapi hanya satu data, jadi diurutkannya tidak terlalu penting. Jadi penutupan. Jadi sekian saja video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai ke akhir.